Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Berjumpa kembali di acara kita hari ini. Masih dengan tema soal tetap tegar di tengah masa sukar. Tegar adalah masalah yang ada di dalam kita, sedangkan masa sukar adalah persoalan apa yang ada di luar kita. Kita tidak pernah akan mengizinkan apa yang di luar mempengaruhi di dalam diri kita. Nah, ketika Tuhan mau supaya kita tegar, artinya kita mengatasi setiap persoalan, mengatasi masa sukar, kita yang mengendalikan apa yang terjadi di luar kita. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa untuk dalam hidup ini kita butuh yang namanya energi atau kuasa. Nah, ibarat seperti sebuah baterai yang selalu harus diisi karena baterai itu terpakai, tapi seringkali baterai itu menjadi habis itu karena bocor. Minggu lalu kita belajar bahwa salah satu kebocoran yang merampas atau menguras energi kita adalah berbicara soal kita mempertanyakan hal-hal atau kita memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan, yang di luar kemampuan kita. Kita berpikir terlalu jauh, akhirnya membuat kita satu kali kecewa. Kita mempertanyakan karakter Tuhan, kita mempertanyakan kuasa Tuhan, kita mempertanyakan kasih dan kebaikan Tuhan yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Intinya, mari kita jangan pernah mengizinkan energi kita atau kekuatan kita terkuras oleh hal apapun. Ya. Hari ini kita mau belajar dari perspektif yang lain yang sebenarnya masih ada hubungan. Ya. Seseorang pernah berkata bahwa ada dua pembunuh terbesar, ya, dua hal penghalang terbesar yang menghancurkan atau yang menghalangi iman kita. Yang pertama adalah kenyamanan. Ketika seseorang berada dalam situasi hidup yang nyaman, itu menghambat, bahkan mampu atau bisa membunuh yang namanya potensi atau iman kita. Yang kedua adalah kekecewaan. Mari kita membuka bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-11. Kita akan baca dari ayat yang ke-2 ya, sampai berikut. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudaraku sekalian, ayat-ayat yang tadi kita baca berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang justru pertama kali memperkenalkan kepada murid-muridnya siapakah Kristus itu. Ya, menggiring atau mengarahkan agar murid-muridnya untuk menjadi murid dari Kristus. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa manusia, dosa dunia." Yang pertama, dialah justru yang memperkenalkan Kristus kepada murid-muridnya. Yang kedua, dialah juga yang pernah berkata bahwa dia tidak layak bahkan membuka tali kasut dari Tuhan Yesus. Ia tidak layak melakukannya, ya, karena aku membaptis kamu dengan air, tetapi Yesus, dia itu akan membaptis kamu dengan Roh. Dan ada sebuah pernyataan yang terkenal sekali. Dia berkata begini, "Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil." Sebuah pernyataan yang luar biasa.
Yang pertama, dialah yang memperkenalkan Kristus kepada murid-muridnya. Yang kedua, dialah yang mengakui bahwa Yesus itu lebih besar daripada dirinya. Dikatakan bahwa ia harus makin besar, Kristus harus makin besar, dan dia harus makin kecil. Dan alasan yang lain adalah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Jadi sempat dia merasa sungkan, tapi Yesus berkata kepadanya, engkau harus menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi dialah yang melakukan baptisan terhadap Yesus. Tapi saudaraku sekalian, ketika satu kali dia ditangkap, ketika dia berada dalam sebuah penjara, dia mulai ada sebuah ketawaran dalam hatinya. Ada sebuah situasi yang membuat dia galau, ya. Situasi yang membuat dia akhirnya mempertanyakan. Kalau saya perhatikan tadi ayat yang ketiga, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi dia berkata, engkaukah orang itu? Apa engkaulah Mesias itu? Dia mempertanyakan. Padahal sebelumnya dalam perjalanan, dia dengan lantang, dengan begitu meyakinkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Bahkan dia begitu meyakinkan bahwa Yesus harus makin besar, aku harus masih kecil. Dan dia juga lah yang melakukan baptisan itu. Tapi dia mempertanyakan siapa Kristus. Hanya Yesus menjelaskan bagian bahwa yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan Yesus menunjukkan sebuah fakta-fakta bagaimana dia melakukan mujizat. Ada ayat yang menarik yang perlu kita pelajari hari ini, ya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Rupanya selesai Yohanes Pembaptis sudah mulai timbul, bukan hanya sekedar galau, tapi dia kecewa, ya. Akhirnya orang yang kecewa, dia akan menolak Tuhan. Dalam bahasa aslinya, kecewa dan menolak itu dalam satu kata yang sama, yaitu skandalizo. Saya ulang lagi, kecewa dan menolak itu berada dalam satu kata yang sama, yaitu skandalizo. Artinya apa? Skandalizo itu yang pertama, artinya kecewa. Kecewa. Yang kedua, arti dari skandalizo adalah syakwasangka atau berburuk sangka, ya. Yang ketiga, arti dari kata skandalizo adalah tersesat, bahkan disesatkan. Dan lain dikatakan tersandung, bahkan bukan hanya tersandung, tapi menjadi batu sandungan. Ya, bukan hanya tersandung karena sesuatu, tapi dia justru menjadi alat dari sandungan itu. Arti dari skandalizo. Dan arti yang lain dari skandalizo adalah dikhianati. Yang selanjutnya, dilanggarnya hak-hak pribadinya yang membuat dia kecewa. Dan pengertian yang lain adalah terdorong untuk berbuat dosa. Nah, hari ini saudaraku sekalian, kita perlu belajar, jangan sampai kita skandalizo. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kecewa adalah reaksi atas ketidaksesuaian antara harapan, keinginan, dan kenyataan. Semua kita pernah mengalami kekecewaan. Nah, saat kekecewaan diberikan ruang di dalam kehidupan kita, itu akan menghasilkan sikap menyerah. Sikap yang menyerah, yang tawar, ya, pada keadaan. Dan selanjutnya akan selalu menyalahkan, menghakimi situasi yang ada, menghakimi orang lain, dan bahkan dia akan mempertanyakan karakter Tuhan. Saudaraku sekalian, hati-hati dengan yang namanya kecewa. Hari ini stop skandalizo, stop kecewa, stop berburuk sangka, stop untuk tersesat dan disesatkan, stop untuk tersandung bahkan jadi batu sandungan buat orang lain, stop untuk dikhianati, stop untuk merasa diri haknya dilanggar atau haknya dirampas,
atau stop untuk kita terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang berdosa. Nah, hari ini saudaraku sekalian, bagaimana kita mengatasi kecewa? Yang pertama, sebelum terjadi, antisipasilah terhadap kekecewaan itu. Tapi kalau sudah kita hadapi, kita sudah ada di dalamnya, yang pertama, atasilah. Bagaimana caranya? Saudaraku sekalian, yang pertama, atau ini satu-satunya saudara harus pelajari, ampunilah. Ampunilah mereka. Ampunilah keadaan. Ampunilah situasi yang ada. Berdamailah dengan ada. Ya. Nah, saudaraku sekalian, pengampunan bukan hanya bicara soal perasaan tentunya, tapi sebuah keputusan yang perlu kita ambil. Hari ini mari kita ambil keputusan. Yuk, stop skandalisme. Stop kecewa, stop tersesat, stop untuk menjadi batu sandungan, tapi mulai belajar untuk mengampuni orang lain. Mari kita mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang lain. Mari kita mengampuni orang lain, ampuni situasi yang ada, dan mari kita mulai belajar untuk melihat dalam perspektif atau sudut pandang yang positif, untuk kita mulai mengembangkan kembali iman dan harapan kita. Yang pertama, kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan pasti mampu kita melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Mengapa saudaraku sekalian Tuhan izinkan persoalan yang kadang-kadang kita tidak pernah pikirkan, yang kadang-kadang membuat kita kecewa itu? Ingat saudaraku sekalian, saya selalu diingatkan dengan hal ini. Kalau Tuhan izinkan kita melewati yang namanya air mata, tujuannya satu, supaya kita boleh menjadi mata air bagi orang lain. Saya ulang sekali lagi, kalau Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi yang penuh dengan air mata, dengan satu tujuan, supaya satu kali kita boleh menjadi mata air bagi orang-orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami stop terhadap skandalisme, supaya kami stop terhadap kekecewaan, batu sandungan, dan hal-hal yang lain. Tuhan menolong kami supaya kami belajar dari Yohanes Pembaptis ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pemberitaan ini menghibur seluruh jemaat Tuhan, menguatkan, dan Roh Kudus hidupkan di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.